Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan nyatakan kepada kita saat ini. Mari kembali membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-10 hingga ayat 15 yang menyatakan, apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikisahkan di sebuah desa, dilakukan sebuah program bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakatnya, dengan harapan agar ekonomi masyarakat desa tersebut bisa ditingkatkan. Cara yang digunakan dalam program tersebut adalah memberikan sepasang kambing yang kemudian dipelihara oleh warga atau masyarakat di tempat itu. Jika kambing tersebut sudah memiliki anak, maka induk kambing itu dipindahkan lagi kepada warga yang lain. Begitu seterusnya, sampai pada akhirnya setiap warga itu memiliki anak-anak kambing yang diharapkan dapat bisa membuat kehidupan ekonomi di desa itu menjadi baik. Beberapa waktu kemudian, mereka yang melakukan program tersebut ingin meninjau desa tersebut, ingin melihat apakah program mereka kepada warga desa tersebut berhasil. Kemudian mereka pergi mengunjungi warga yang diberikan kepercayaan untuk mengurus sepasang kambing yang sudah dipercayakan kepada mereka. Mereka bertanya, di mana kambing tersebut? Tanpa rasa malu ataupun tanpa merasa bersalah, warga tersebut mengatakan, kambing-kambing itu mati. Setelah ditelusuri mengapa kambing-kambing itu mati, rupanya jawabannya adalah kambing-kambing itu telah dijual. Ada yang salah dalam melihat sebuah kepercayaan atau tanggung jawab dalam kisah ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan melalui hukum Israel ini memberikan penekanan kepada setiap orang agar bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan. Persoalannya bukan hanya melihat tentang hewan ternak yang dititipkan, namun pada kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan itu sangat berkaitan dengan tanggung jawab. Kepercayaan itu tidak bisa diukur dengan uang, karena tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Begitu pula dengan tanggung jawab. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita melalui sebuah perumpamaan agar setiap orang memiliki sikap untuk setia kepada perkara-perkara yang kecil, atau dengan kata lain dapat dipercaya untuk melakukan hal-hal yang sederhana, bertanggung jawab untuk setiap hal yang terlihat sederhana di dalam hidup ini. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saat ini menjadi sebuah perenungan untuk kita semua. Apakah yang dipercayakan pada masing-masing kita? Bagaimana pertanggungjawaban kita? Jika kita dipercayakan dalam tugas dan tanggung jawab kita, dalam peranan kita di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan ketika kita hadir sebagai saksi Tuhan,
Mari lakukan semuanya itu dengan penuh kesungguhan, karena selalu ada nilai yang tidak dapat diukur dengan uang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kepercayaan maupun sebuah tanggung jawab adalah sebuah kesempatan. Jika itu diberikan kepada kita, mari manfaatkan itu dengan sebaiknya. Ingatlah, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kepercayaan, bahkan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kemampuan, sehingga kepercayaan bahkan tanggung jawab itu dapat kami lakukan atau kami laksanakan dengan baik, sehingga memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.